Pernah dengar hukuman mati yang gak cuma bunuh tubuh, tapi juga menghapus jiwa seseorang dari alam baka? Di Tiongkok kuno, ada eksekusi yang bikin penonton gemetar bukan karena darahnya tapi karena makna simbolisnya yang mengerikan. Namanya, celi. Hari ini kita bahas kenapa hukuman ini disebut teror negara paling efektif dalam sejarah. Celi secara harfiah artinya tubuh dirobek oleh kereta. Bayangin, tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, kaki kanan masing-masing diikat ke kereta kuda. Lalu, jeit, kereta ditarik ke 4 arah berlawanan. Tubuh terbelah, publik menonton. Tapi jangan salah, ini bukan hukuman untuk pencuri atau pembunuh biasa. Celi cuma untuk satu jenis kejahatan, pengkhianatan tingkat dewa. Orang yang dianggap menghancurkan tatanan kosmis negara. Nah, disinilah menariknya. Di Tiongkok kuno, ada keyakinan tubuh harus utuh saat mati. Kalau tubuh hancur, jiwamu gak bisa tenang di alam baka. Keluargamu malu seumur hidup. Namamu dihapus dari sejarah. Jadi celi itu 2 lapis hukuman. Lapis 1, mati secara fisik ya. Tragis. Lapis 2, dihapus dari eksistensi spiritual dan sosial, kau tak pernah ada. Dan yang bikin makin menarik, hukuman ini dipopulerkan oleh Shang Yang, arsitek legalisme di negara Qin. Prinsipnya simple, hukuman harus lebih menakutkan daripada godaan berbuat jahat. Tubuh pelaku bukan miliknya tapi milik negara, dan negara berhak menghancurkannya sebagai peringatan. Celi itu seperti hukuman nuklir di zamannya, dipakai hanya untuk 1 pemberontak yang mau gulingkan raja, 2 jenderal yang berkhianat di medan perang, 3 siapapun yang dianggap merusak harmoni langit dan bumi. Contoh kasus dalam Shiji, catatan sejarah Sima Qian, ada jenderal yang dieksekusi celi karena bersekongkol dengan musuh negara. Tapi detailnya bervariasi. Ada yang pakai 2 kereta, ada 4, bahkan kelima. Yang pasti, tujuannya bukan menyiksa lama-lama tapi memamerkan kekuasaan negara secara total. Celi nggak bertahan lama. Saat dinasti Han berkuasa, Konfusianisme kembali dominan. Prinsipnya beda, hukuman harus mendidik, bukan hanya menakuti. Perlahan, eksekusi publik ekstrem dikurangi. Celi dianggap terlalu kejam bahkan untuk standar abad ketiga sebelum Masehi. Diganti dengan hukuman mati yang lebih terstandar. Dipenggal. Masih keras, iya, tapi setidaknya tubuh tetap utuh, jiwa bisa tenang. Kenapa kita perlu tahu soal celi hari ini? Bukan untuk sensasi, tapi sebagai cermin. Ini contoh ekstrem negara yang memakai ketakutan sebagai fondasi kekuasaan. Tapi juga pengingat, sistem hukum yang manusiawi itu hasil perjuangan panjang. Sejarawan modern melihat celi sebagai studi kasus totalitarianisme pramodern, di mana tubuh warga jadi properti negara yang bisa dihancurkan demi stabilitas. Pertanyaannya, seberapa jauh kita sudah berubah?